Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kita kali ini, membuat data karyawan. Nah, sekarang ini contoh form data karyawan yang akan kita gunakan. Di sini ada NIK, nama, bagian, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Nah, nanti total gaji ini akan dihitung secara otomatis. Setelah itu kita pilih tombol simpan, reset, close. Nah, di sini ada button daftar. Nah, nanti ketika kita klik di sini akan masuk ke tampilan daftar karyawan. Nah, sebagai contoh ini contoh program yang akan kita buat nanti. Nah, misalkan di sini kita punya data NIK, kita isi misalkan 3. Di sini nama Ahmad, bagiannya sebagai kepegawaian, kita isikan gaji pokoknya 2 juta. Tunjangannya 200.000. Kita klik tombol simpan, akan secara otomatis jumlah total gaji. Nah, setelah itu kita pilih tombol daftar karyawan, akan muncul daftar karyawan yang kita inputkan di dalam database. Nah, jadi sebelum membuat ini apa aja yang perlu kita persiapkan. Nah, yang pertama kita membuat database dulu, dimana nanti database-nya itu berisi NIK, nama, bagian, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Nah, jadi yang pertama kita membuat di database dulu di PHP My Admin. Nah, jadi yang pertama kita buat database terdahulu di PHP My Admin. Nah, silakan teman-teman aktifkan dulu SMPP-nya seperti ini. Setelah itu masuk ke localhost PHP My Admin. Nah, sini kita buat nama database data karyawan. Setelah itu kita pilih create database. Setelah membuat database karyawan ini, kita membuat tabelnya. Tabelnya kita sesuaikan dengan yang ada di contoh ini. Ada NIK, nama, bagian, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Berarti ada 6 kolom di dalam satu tabel. Kita namakan namanya tabel karyawan. Setelah itu kita pilih go di sini. Nah, yang pertama kita isikan NIK. Tipe datanya integer sebagai primary key, karena NIK ini tidak ada yang sama setiap orang. Setelah itu kita pilih go langsung aja di sini. Setelah NIK kita isikan nama. Nama tipe datanya kita gunakan varchar maksimal 50. Setelah itu bagian kita isikan tipe datanya varchar, isinya 50. Selanjutnya kita isikan penghasilan, gaji pokok, kita isikan gaji pokok. Tipe datanya kita menggunakan tipe data float karena kita menggunakan rupiah nanti. Gaji pokok. Setelah itu tunjangan, tipe datanya juga kita gunakan tipe data float. Yang terakhir total gaji, tipe datanya kita isikan float juga. Nah, setelah ini udah selesai, kita pilih simpan ya. Nah, sekarang sudah berhasil kita membuat tabel karyawan. Ini kita kalau ada error seperti ini kita pilih ignore all aja. Nah, ini tipe data yang database yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke
control panel, bagaimana cara mengkoneksikan database sebelumnya ke ODBC dulu. Kita masuk ke control panel, setelah itu kita pilih ODBC data source ini ya. Nah setelah itu kita pilih, kita tambahkan baru add MySQL ODBC. Nah di sini kita tambahkan data karyawan, kita tulis juga, samakan saja namanya data karyawan. Di sini kita isi servernya menjadi localhost, usernya pilih root. Nah di sini kita pilih database yang kita buat tadi namanya data karyawan. Setelah itu kita pilih tes koneksi. Nah sekarang koneksinya sudah berhasil. Setelah itu kita pilih OK. Di sini akan muncul namanya data karyawan. Setelah itu kita pilih OK lagi. Nah pertama kita masuk ke, kita atur form satunya, kita atur captionnya menjadi form karyawan. Setelah itu kita ubah colornya menjadi money green ya. Nah selanjutnya kita cari ke name formnya, kita atur menjadi F karyawan. Nah setelah itu kita pilih menjadi posisinya for desktop center. Sekarang kita masuk ke border stylenya, kita pilih BS dialog. Nah setelah ini kita tambahkan di standar ini kita tambahkan namanya Dropbox. Cari di, nah ini ya, kita tambahkan ini, double klik. Setelah itu kita atur posisinya. Nah nanti di sini digunakan untuk menyimpan nick, nama sama nick nama aja ya kita gunakan. Setelah itu kita tambahkan lagi radio Dropbox 2 di sini untuk menyimpan kita gunakan untuk menyimpan gaji pokok, tunjangan sama total gaji. Nanti kita hapus, ini kita hilangkan tulisan captionnya. Kalau sudah kita atur seperti ini, kita tambahkan ado koneksi dulu ya. Kita masuk ke data akses, kita masuk ke data control. Kita tambahkan ado koneksi ya, kita tulis di sini ado koneksi di dbado ini, tambahkan namanya ado koneksi. Nah ini ado koneksi yang kita gunakan. Nah kita atur dulu propertiesnya di ado koneksi ini. Koneksi stringnya kita pilih seperti pada video sebelumnya, bagaimana cara mengkoneksikan database MySQL ke Borderland DLP. Nah kita pilih next. Di sini kita pilih database yang kita koneksikan menggunakan ado koneksi tadi. Setelah itu kita pilih tes koneksi. Nah ini udah berhasil, kita pilih OK. Nah yang kedua, kita login formnya kita hilangkan centangnya. Setelah itu koneksinya kita berikan centang. Nah setelah ini kita tambahkan ado, kemarin kita menggunakan ado tibot, sekarang kita menggunakan ado query. Nah ado query nya ini koneksinya kita atur menjadi koneksi string, name nya kita ganti, kita singkat aja ya, menjadi ado
sesuaikan dengan nama tabel karyawan. Ini singkatan dari add query karyawan. Nah, setelah itu kita tambahkan perintah SQL pada tabel paling properties bawah ini. Ada namanya SQL, ada string, double klik aja di string ini. Nah, di sini kita tuliskan select bintang from karyawan. Itu kita pilih oke. Nah, kalau udah kita tuliskan, kita double klik pada tabel karyawan ini. Kalau muncul seperti ini, kita pilih klik kanan add all file ya. Nah, ini udah muncul nama database yang kita buat pada tabel karyawan. Nah, ini kita pilih nick sama nama, kita geser ke Dropbox 1 tadi. Nah, di sini ya. Berarti di sini kita simpan nama. Setelah itu di sini total gaji, tunjangan sama gaji pokok kita masukkan di Dropbox 3. Nah, bagian kita taruhkan di tengah-tengah sini ya. Nah, ini kita hapus. DB edit namanya kita hapus, kita ganti menjadi perhatikan di pada bagian ini, di sini ada namanya data control dan data access. Kita pilih data control ini. Nah, di sini di data control ini kita tambahkan radio Dropbox. Nah, ya, kita tambahkan radio group ini dengan cara. Nah, selanjutnya kita atur radio group 1 ini captionnya menjadi bagian. Setelah itu itemnya kita tambahkan menjadi administrasi keuangan kepegawaian terakhir pemasaran. Nah, ini tampilannya masih ke bawah ya. Kita mau atur 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, ini kita atur kolomnya menjadi 2 kolom. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita perbesar. Nah, setelah itu kita masuk ke gaji pokok ini. Kita perbesar. Kita atur susunannya menjadi lebih bagus. Ini untuk DB edit 2 ini terlalu panjang, berarti widthnya kita atur menjadi 200 saja. Nah, selanjutnya kita tambahkan button 1, button 2, dan button 3 sama button 4 di atas ya. Untuk button 1 captionnya kita atur menjadi simpan. Button 2 captionnya kita atur menjadi reset. Button 3 kita atur menjadi close. Button 4 captionnya kita atur menjadi daftar karyawan. Ini bisa kita geser kanan biar tulisannya menjadi besar. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita atur setiap DB edit ini biar memudahkan kita atau mengingat nama editnya ini.
yang kita atur name-nya ya, name-nya yang kita ubah. DB edit 1 name-nya kita atur menjadi DB, kita singkat ya menjadi DBE, singkatan dari DB edit. Next, DB edit 2 kita tulis menjadi DB edit nama. Nah, ini namanya radio button. Radio button kita atur namanya DBR bagian, DB radio button ya, DBRB. Nah, yang ini perlu kita atur lagi data source-nya. Tadi kita membuat data source-nya kita atur menjadi data source 1, data field-nya kita atur menjadi bagian, biar menghubungkan bagian ini ke database-nya. Gaji pokok name-nya yang kita ubah menjadi DB edit gaji pokok. Tunjangan name-nya kita atur DB edit tunjangan. Total gaji name-nya kita atur DB edit total gaji. Nah, yang button juga kita atur namanya BT simpan, yang memudahkan kita menuliskan kode program. Ini BT reset. Close-nya kita name-nya kita atur menjadi BT close. Nah, daftar karyawan name-nya juga kita atur menjadi BT daftar karyawan. Ininya apa ya yang kita atur BT daftar karyawan. Nah, sekarang kita menambahkan perintah pada form karyawan ini. Nah, sekarang kita pilih form karyawan ini, pilih di sini di properties, pilih event on create ya, kita pilih event on create. Di sini kita tuliskan DB ado ya, DB ado query, ado query tadi ya, ado query karyawan. Ini di ado karyawan kita pilih open titik koma, kembali lagi ke desain. Nah, kita masuk ke BT simpan ini. Nah, ini kita berikan perintah event on click. Nah, di sini kita mau menghitung total gaji ini secara otomatis. Nah, teman-teman silahkan kembali lagi ke pertemuan video sebelumnya, pembuatan atau aplikasi penjumlahan bilangan di halaman 17. Nah, teman-teman bisa lihat kode programnya di sana. Nah, kita tuliskan dulu di sini variabelnya x dan y, integer titik koma. Setelah itu bilangan z, variabelnya real ya, bilangan real. Nah, setelah itu x titik 2 sama dengan str twin DB edit gaji pokok teks ya, titik koma, bilangan y str twin
db edit total tunjangan teks titik koma z titik 2 sama dengan x ditambah y titik koma. Baru kita tuliskan db edit total gaji teks titik 2 sama dengan plot str nilai z ya. Nah setelah itu kita tambahkan di adu query-nya, adu query karyawan. Ini fungsinya untuk menyimpan, berarti untuk menyimpan adu query kita berikan perintah post ya. Nah ini perintah untuk menyimpan adu query titik post, ini perintah untuk menyimpan. Nah yang kedua, kita tombol reset ini kita gunakan ketika kita setelah menyimpan ini untuk menghapus kembali, artinya membersihkan layar pada komputer. Adu query karyawan titik insert. Close adu query, kita berikan perintah close aja di sini ya, titik koma. Nah kita ada yang ketinggalan tadi di form karyawan. Tadi di form karyawan kita berikan perintah event on create ya. Event on create-nya adu query open. Situ kita tambahkan adu query, kita ganti menjadi adu query insert karena kita akan menambahkan data baru ya. Nah sekarang kita coba jalankan program. Karyawan kena operator terus datasetnya ada ya. Nah ini masih terjadi error. Nah apabila masih ada terjadi error seperti ini, teman-teman close dulu programnya. Nah kita tambahkan di tadi kan kita buat event on create pada form karyawan. Nah di sini kita tambahkan adu query karyawan open dulu. Tadi belum sempat kita tuliskan open ya. Nah sekarang kita coba running programnya. Nah ini sebagai contoh, nek karyawannya Dirga 1, namanya Muhammad, bagiannya sebagai pemasaran, gaji pokoknya kita isi misalkan 200.000, tunjangannya 50.000. Nanti kita simpan, totalnya menjadi 250.000. Nah nanti reset ini gunanya kita untuk menambahkan lagi. Setelah itu kita pilih tombol close untuk menutup. Nah ini daftar karyawannya belum ada fungsinya, kita close lagi. Nah sekarang kita lanjutkan untuk membuat tabel daftar karyawan tadi. Nah caranya gimana? Kita tambahkan baru lagi form new VLC form PCL form ya. Kita tambahkan form baru, kita beri namanya, captionnya, formnya form daftar karyawan. Captionnya kita atur form daftar karyawan. Nah setelah ini kita simpan. Kita simpan di dalam folder yang sama ya. Tadi kita simpan di folder karyawan. Sekarang kita simpan namanya unitnya menjadi untuk form daftar karyawan. Nah ini kita tambahkan ini kita tambahkan satu gerobak satu ya.
kita atur seperti ini. Eyelets-nya kita atur menjadi top, kita atur menjadi rata atas. Nah, yang kedua kita tambahkan namanya DB grid ini, letaknya di data control ya. Kita pilih ini, kita taruh, masukkan di dalam gerobak ini ya. Nah, ini kita pilih alignment-nya, kita atur menjadi all clean, jadi semua pada posisi di dalam gerobak satu ini. Nanti kalau kita berusaha dia ngikutin besarnya. Nah, sekarang kembali ke form karyawan. Teman-teman bisa tulis, bisa masuk ke desain form karyawan di sini. Di sini kita mempunyai data source 1 dan adu query karyawan. Nah, caranya kita copy paste ini ya. Kita klik dulu adu karyawan, setelah itu tekan tombol shift pada keyboard, pilih data source. Nah, setelah itu klik kanan, kita copy file ini. Nah, kalau sudah di copy, kita masuk ke form data karyawan tadi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke form data karyawan. Kita hubungkan dulu form daftar karyawan ini ke daftar karyawan. Caranya gimana? Pilih file, pilih use unit. Nah, di sini ada nama data karyawan. Nah, kalau sudah use unit, kita paste yang adu query tadi di dalam ini ya, di form daftar karyawan ini. Nah, setelah itu kita pilih DB grid ini, kita atur data source ini, kita atur menjadi data source 1 ya. Nah, setelah itu double klik di DB grid ini, kita double klik, setelah itu klik kanan, tambahkan add all file. Nah, nanti semua data yang ada di dalam database kita akan muncul di dalam DB grid ini. Nah, sekarang kita atur bagaimana posisinya ini biar lebih rapi. Caranya klik select all saja. Setelah itu kita atur lebarnya menjadi 150. Nah, nanti untuk nama mungkin kita atur titlenya juga biar rata tengah. Nah, titlenya rata tengah. Warnanya bisa kita ubah, colornya atau tetap hitam. Setelah itu ukurannya ya. Nah, ini kita mengatur ukurannya saja yang kita atur. Kita jadikan tebal 9 ya. Selanjutnya kita juga tambahkan event on create pada form daftar karyawan ini. Kita pilih event on create ya. Tadi namanya adu query karyawan titik open. Thank you babe. Nah, kalau sudah kita tambahkan event on create pada form karyawan ini, kita kembali ke form karyawan. Nah, di sini kita kembali menghubungkan form karyawan ini dengan daftar karyawan. Jadi kita masuk ke form karyawan, kita pilih file, pilih use unit. Nah, di sini muncul daftar karyawan. Setelah itu kita berikan action pada tombol daftar karyawan ini. Caranya pilih event, pilih event on create, klik ya di sini ya. Nah, di sini kita tuliskan, tadi kita memberikan nama pada form daftar karyawan F daftar karyawan ya namanya ya, namanya. Setelah itu kita pilih titik show modal, titik koma. Nah, sekarang kode programnya sudah selesai. Kita bisa coba untuk melihat hasil daftar karyawan yang sudah kita missing connected or connected string. Nah, sekarang kita cari apa saja yang errornya ya. Kita buka adu karyawan, koneksinya apakah sudah
oh koneksi Steamnya belum ada koneksinya ya. Kalau ada error tadi kita pilih adu karyawan, kita pilih koneksinya. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah sekarang kita coba isikan satu data, misalkan nicknya 8, namanya Rahmadi. Sebagai pemasaran gaji pokoknya 200.000, tunjangannya 20.000. Setelah itu kita simpan. Nah jadi totalnya menjadi 2.200.000. Setelah itu kita pilih daftar karyawan untuk melihat hasilnya. Nah ini kan belum masuk untuk nama yang baru tadi, silahkan kita close dulu, kita coba cek masih belum keluar. Nah ini bisa kita close dulu sementara, setelah itu kita running lagi. Kita langsung masuk cek daftar karyawan. Nah di sini sudah masuk namanya data Rahmadi. Nah mungkin itu dulu terkait pembahasan kita membuat data karyawan yang disimpan di dalam sebuah database MySQL. Nah semoga video ini bermanfaat untuk proses pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.